Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita bersyukur kita boleh jumpa sore hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita. Kita katakan Yesus Tuhan yang setia. Fokuskan hati kita. Kita katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami bersyukur Bapa. Kami mau mengangkat setiap pujian kami Tuhan di hadapan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya percaya hanya kepada
Biarlah semua manis Kau dengar Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap kita ada sukacita. Amin. Semangat memuji Tuhan. Kita katakan kiri kanan kita, Tuhan Yesus sangat dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita bergoyang untuk Tuhan kita, amin. Semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan kasih yang begitu besar. Syukurku,
Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita fokus. Kita membuka hati dan pikiran kita. Kita meminta urapan Roh Kudus sehingga kita mengerti akan firman-Nya. Karena firman-Nya ya dan amin. Kita katakan bulu yang patah terpulang.
setiap kami Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan setiap kami Tuhan yang lagi menonton ibadah ini. Aku percaya ada sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan perbaharui di dalam pikiran kami. Kami mau mengenal konsep ibadah yang benar, bukan menurut pikiran kami, tetapi menurut firman Tuhan. Hamba menyerahkannya setiap kata per kata, setiap firman yang disampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap kami yang hadir di tengah ibadah itu, Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami, pikiran kami dibukakan, disingkapkan, Roh Kudus bertatalah di tempat ini. Lawat setiap kami. Segala roh-roh terpiak yang bukan datang daripada Tuhan, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada kasih-Mu bagi setiap kami. Layak kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Akan hidup segala pelayanan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama dengan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang memimpin kita pada hari demi hari. Saat ini kita sudah masuk di akhir bulan. Ya Tuhan terus menuntut kita mau melangkah bersama Tuhan. Saudara, kita harus mengenal satu konsep yang benar. Konsep yang benar, ibadah yang benar. Nah, segala sesuatu di dalam ibadah tentu kita memiliki satu pikiran, satu ide, satu wawasan, satu pandangan. Masing-masing kita memiliki pandangan yang berbeda tentang ibadah yang benar. Itu sesuai dengan mungkin profesi kita, SDM kita, di mana kita. Mungkin seorang nelayan, dia memiliki konsep ibadah yang benar itu menurut dia datang ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai. Tapi kita yang punya profesi atau punya pekerjaan yang lain, di bidang yang lain, tentu memiliki konsep pemikiran yang berbeda. Seorang petani juga memiliki konsep ibadah yang benar itu menurut dia, ya dia karena pengetahuannya yang hanya sekedar mengerti beribadah, maka ia cukup datang dan mendengar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa konsep ibadah yang benar adalah berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa menjadi suatu kebiasaan kita. Saudara, saya ingin mengajak kita memiliki satu konsep, memiliki satu pandangan yang sama di dalam mengenal atau mengerti tentang ibadah yang benar. Tadi sudah saya paparkan beberapa hal tentang bagaimana setiap orang memiliki pandangan-pandangan tertentu tentang ibadah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita melihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku meresahkan kamu, biar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Saudara, firman Tuhan ini mengajari kita tentang bagaimana konsep ibadah yang benar.
kita mau tahu itu. Apa itu ibadah? Apa sih ibadah itu? Ibadah bukan hanya aktivitas atau liturgi saja. Saudara, ketika kita hanya datang, duduk dan mendengar firman Tuhan dan menjadi suatu kebiasaan, setiap hari Minggu ada ibadah, setiap hari Kamis atau Rabu kita ada konser, atau hari Kamis ada konser kita datang. Bukan itu pengertian ibadah yang seutuhnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kita melihat pandangan-pandangan daripada dunia ini, pandangan dunia ini tentang ibadah apa dikatakan? Bahwa ibadah sebagai suatu rutinitas. Inilah pandangan ini yang harus kita patahkan. Sebagai orang yang percaya, ibadah bukanlah suatu rutinitas. Saudara mungkin begini, ketika saudara di dalam kehidupan keluarga yang sudah sejak lahir memiliki seorang nenek atau seorang kakek, seorang ayah atau seorang ibu yang sudah Kristen, maka saudara otomatis menjadi orang percaya. Saudara sudah hadir dalam setiap ibadah sejak kecil sehingga saudara dewasa. Dan saudara menganggap itu suatu aktivitas atau suatu kebiasaan atau suatu bentuk menjadi orang yang percaya. Ya saya sudah duluan, saya sudah hadir di gereja. Itu menjadi rutinitas kami. Setiap hari Minggu kami berada di gereja. Nah inilah firman Tuhan katakan bahwa itu pandangan kita sudah salah, mindset kita sudah salah. Kita memahami firman Tuhan yang salah. Itu menurut pandangan kita, pandangan dunia ini. Tetapi menurut pandangan firman Tuhan, nanti kita akan melihat berbeda dengan menurut pandangan dunia. Yang kedua adalah ibadah sebagai, kalau kita melihat pandangan Alkitab, kita memandang ibadah sebagai hubungan jati dengan Allah. Artinya saudara, ada hubungan yang instan antara saudara dengan Allah, bukan rutinitas. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, Yohanes 4 ayat 23-24, Yohanes 4 ayat 23-24, saya akan baca kepada ibu saudara. Tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka Allah menghendaki saudara dan saya memiliki satu konsep ibadah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan sembarangan kita menyembah, bukan sembarang kita ibadah, bukan. Tetapi harus ada konsep yang benar. Harus tetap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa konsep yang benar adalah menurut firman Tuhan, bukan menurut pandangan. Nah, mungkin di setiap satu sinode memiliki cara dan konsep ibadah yang berbeda-beda. Jadi kalau mungkin di gereja sinode ini konsep ibadahnya begini, gereja yang ini konsep ibadahnya begini, jadi tidak sama. Tetapi firman Tuhan katakan konsep ibadah yang benar adalah menurut firman Tuhan, menurut pandangan Allah, yaitu apa? Kita katakan bahwa kita harus menyembah, yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kita harus mengikuti SOP-nya firman Tuhan, bukan menurut SOP-nya pribadi-pribadi kita. Maka tidak nyambung. Tadi saya agak cerita di depan bahwa pandangan orang masing-masing berbeda. Kalau semua orang
semua membawa gayanya sendiri, caranya sendiri, ya amburadul, hancur. Jadi kita harus kembali kepada role model firman Tuhan, kembali kepada tatanan yang benar, kembali kepada apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Saudara, selanjutnya apa dikatakan dalam 24? Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini cara kita untuk menyembah Tuhan, untuk memiliki konsep yang benar dalam ibadah. Kita tidak menyembah sembarang menyembah, tapi bagaimana kita memanifestasi hidup kita, roh kita, supaya kita boleh mengenal Allah yang benar itu. Dalam konsep ini, memandang Alkitab yang memandang sebagai penyembahan sejati, hubungan kita dengan Allah dekat, bukan lagi ada pemisah. Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang prinsip ini. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini di dalam kembali kepada Roma ini, kita melihat Roma 12 ayat 1. Kita harus beri konsep apa? Memiliki konsep ibadah sebagai persembahan. Mempersembahkan apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Tunggu di sini sebentar. Demi kemurahan Allah. Ibadah yang benar ada kemurahan Allah. Konsep ibadah yang benar ada kemurahan. Bukan duka kita, bukan masalah yang kita terima, tapi ada kemurahan. Ada kemurahan. Kalau saudara mau menerima kemurahan, mari kita memiliki konsep yang benar. Supaya kami mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana saudara kita mempersembahkan tubuh kita? Saudara dan saya datang di sini bukan membawa hanya tubuh saja, tapi pikiran kita, jiwa, roh kita bawa untuk Tuhan. Sehingga kita boleh fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kenapa? Persembahan yang hidup itulah yang menjadi keinginan, yang menjadi tujuan Tuhan. Tubuh kita adalah persembahan hidup. Penyerahan diri itu adalah ibadah yang sejati. Artinya ketika engkau datang di sini, jangan pikiranmu ada di luar, hatimu ada di luar. Saudara harus memiliki konsep ini, seturut dengan kehendak Allah. Maka itu dikatakan ibadah yang sejati, tidak setengah hati, tapi penyerahan total tubuh dan jiwa, seluruh tubuhmu. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ada kekudusan kalau kita mempersembahkan totalitas dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ada job di luar atau ada masalah di luar, maka kita datang ibadah dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau, tidak menghendaki cara ibadah yang demikian. Tapi Tuhan mau kita menyerah hidup kita, melakukan secara benar. Itulah yang dikatakan ibadahmu yang sejati, ibadah yang dikehendaki. Saudara, apa sih yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana sih Tuhan itu ingin menolong saudara dan saya memiliki kehidupan yang kudus sebagai bentuk? Kita harus memilih, saudara. Hidup kita ini pilihan.
kita harus memilih bentuk ibadah dalam hidup kita. Bentuk ibadah yang seperti apa yang saudara inginkan? Dikatakan di sini, kehidupan kudus sebagai bentuk ibadah. Kekudusan adalah wujud nyata dari ibadah sejati. Ada kekudusan di dalam hidup kita. Jangan kita mencemarkan diri kita, mencemarkan pikiran kita, mencemarkan hati kita dengan dosa. Ini sudah menjadi konsep ibadah yang tidak benar. Jadi kita harus memiliki hati yang kudus. Allah menghendaki punya hidup yang berbeda. Kita ini tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus bertentangan dengan dunia, pemikiran dunia, kelakuan dunia. Kita harus berbeda, saudara. Jangan kita sama. Kalau kita sama, ya, itu harus kita respect lagi. Berarti konsep ibadah kita tidak benar. Kalau konsep ibadah yang benar ada, maka konsep ibadah yang tidak benar pun ada. Maka itu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang seturut dan kehendak Tuhan. Dan kita memiliki hati, perbuatan, tingkah laku, segala sesuatu yang berbeda. Mari kita melihat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Apa yang dikatakan bahwa engkau adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Kita baca dalam buku saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupku, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang dikatakan, tetapi hendak kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Kita harus menjadi kudus hidup kita, tidak tercemar oleh perilaku-perilaku dunia ini. Harus kita buang semua supaya kita hidup kudus. Karena apa dikatakan, sebab ada tulis, kuduslah kamu sebab Tuhan kita kuda yang kudus, yang penuh dengan kasih untuk kita semua, saudara. Maka Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada tantangan, ada progres yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita melihatnya, bagaimana kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, bagaimana kita harus menjadi seorang yang memiliki pemikiran, ide, konsep yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Apa yang harus kita lakukan, apa yang saudara harus tinggalkan, konsep seperti apa, progres yang seperti apa yang saudara dapat. Dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau saudara mau memilih konsep ibadah yang benar, artinya apa, saudara? Kita harus meninggalkan apa yang dicintai dunia ini. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, yang perintahkan. Bukan mengikuti cara kehendak saudara, tetapi ikutilah cara kehendak Tuhan. Ini yang benar, konsep yang benar, pemikiran yang benar, yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah kita. Cara yang benar, progres yang benar, bagaimana mengubah cara berpikir
kita melalui apa? Firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubah konsep pikiran di dalam hidup kita, supaya kita menjadi pikiran yang tertuju pada Tuhan, tertuju pada firman-Nya. Maka kita perlu yang namanya mengubah cara berpikir kita melalui firman-Nya. Kalau kita sendiri mungkin sudah berkali-kali kita mengubah cara berpikir kita, cara mindset kita menanggapi sesuatu, kita berkali-kali gagal dalam mengubah cara pikir kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita mau mengubah pikiran kita melalui apa? Firman Tuhan. Dan perubahan itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak memulainya dari dalam. Dari kita sendiri, dari hidup kita sendiri. Dari apa? Dalam firman Tuhan, dalam Yesus. Kalau kita tidak di dalam firman Tuhan, tidak di dalam Yesus, kita tidak bisa mengubah itu, dan kita tidak bisa mulai. Karena kita mengandalkan apa? Kemampuan sendiri. Kita harus mengandalkan firman Tuhan dan dalam nama Yesus. Inilah konsep ibadah yang sebenarnya. Saudara, kita percaya bahwa kalau kita memiliki konsep yang benar, maka kita akan apa dikatakan? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berubah karena ada pembaharuan budi kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Saudara, kalau kita ingin memahami kehendak Allah, maka kita harus mengubah pikiran kita melalui firman Tuhan, mengubah diri kita melalui firman-Nya yang ajaib, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan mendapatkan suatu kesempurnaan kalau kita memiliki konsep yang benar melalui firman, bukan melalui pemikiran kita. Nah, kalau misalnya saya memiliki konsep sendiri-sendiri, akan kacau, saudara. Maka semuanya harus kembali kepada firman Tuhan, harus kembali pada kehendak Tuhan. Apa sih yang kita dapat dalam konsep ibadah yang benar ini? Saya ingin katakan bahwa kita akan mendapat, kita mengenal kehendak Allah melalui ibadah ini. Apa yang kita dapat adalah yang kita dapat ibadah sejati buat kita peka terhadap kehendak Allah. Yang kita dapat adalah kepekaan. Orang yang peka itu dia seperti ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, menjadi kehendak Allah, kita mengerti, walaupun tidak dengan ucapan, tapi dengan begini. Misalnya kalau kita biasa di rumah, ada tamu datang di rumah, ada istri kita, misalnya kita mau suruh istri kita tolonglah buatkan kopi. Tentu mungkin kita sudah dengan kamu, mungkin kita cuma melihat istri kita begini, istri kita sudah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Cuma kita lihat aja begini, misalnya istri kita sudah tahu, oh suami saya suruh bikin kopi atau teh. Nah begitu juga dengan kita, ada kepekaan. Kalau kita memiliki konsep yang benar, nggak perlu misalnya Tuhan itu harus ngomong dengan kita, harus diberi mimpi, nggak perlu. Ada hubungan yang begitu dekat. Kalau suami istri pasti tahu dia gerak-gerik suaminya, istrinya seperti apa, dia pasti tahu. Enggak, suaminya belum ngomong aja sudah tahu.
itulah yang namanya kepekaan. Jadi terus mengerti, dikatakan mengerti. Mengerti mana yang baik, berkenan dan sempurna. Mengerti dengan kehendak, mengerti dengan sempurna, mengerti dan berkenan. Maka dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada usaha, harus kerja dulu. Bukan hanya menerima begitu saja. Tadi ada hubungan yang intim, ada hubungan yang baik. Maka konsep ibadah yang benar ini membawa kita pada hubungan yang dekat, intim kepada Tuhan. Inilah yang kita ingin capai. Inilah yang ingin kita capai di dalam konsep ibadah yang benar. Apa yang harus lagi kita dapatkan? Kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kalau kita harus mencapai konsep ibadah yang benar, kita menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar merupakan suatu ibadah yang sejati. Artinya, kalau di dalam perkumpulan kerja ada pria sejati. Artinya apa? Sejati itu benar-benar tulus, benar-benar berkenan, benar-benar memiliki target tertentu yang sampai pada tujuan. Menjadi pria yang sejati. Kadang-kadang ada yang menjadi setengah pria, setengah wanita, itu tidak sejati. Banyak. Ada yang pria setengah sejati, ada juga wanita yang setengah sejati. Ini berbahaya. Jangan seperti itu. Maka itu adalah konsep yang salah. Kalau kita memiliki ibadah yang sejati, maka apa yang terjadi? Penyerahan hidup. Kita menyerah hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Hidup kudus dan berpikiran baru. Diperbaharui, hidup kita akan mengalami kekudusan. Hanya Allah yang layak disembah, layak dipuji. Kalau kita membaca Matius 10 dikatakan bahwa kau menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau apa? Penyerahan hidup, totalitas, jangan setengah-setengah. Saya berharap dalam kita mengenal konsep ibadah yang benar ini, kita memiliki hati yang totalitas, menyerahkan hidupmu yang totalitas. Tidak setengah-setengah. Pesan firman Tuhan hari kita, mulailah hari ini menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ambil sikap hari ini, saudara. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, secara totalitas, secara penuh terkudus. Percaya saudara menyerahkan hidupmu secara totalitas, tidak setengah-setengah, maka konsep ibadah yang benar di dalam hidup kita akan tertanam, akan tumbuh dan akan menjadi. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tentang konsep ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan yang meletakkan kekudusan di hati kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Inilah ibadah yang sejati yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami rindu setiap kami mengenal Engkau.
Bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau sertai kami Tuhan. Di manakah kami melangkah, dimanapun kami berada. Kami rindu setiap kami diberikan firman Tuhan ini, dinyatakan, ditanamkan dan berbuat tumbuh di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengar menjadi kudus dan tertata rapi dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa setiap yang sudah kami dengar tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan berbuah lebat, nyatakan dalam kasih. Dan kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama menyatakan dengan hati kami, dengan pikiran kami, bahwa kami mau Tuhan, Kau membawa kami pada konsep ibadah yang benar, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Yesus. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih Bapak. Kami telah mendengar firman yang cukup baik pada sore hari ini Bapak. Bagaimana dengan membangun Bapak. Saat ini kami ingin memberikan kebaikan kami. Urapi kami semua Bapak, berkati kami semua. Begitu juga saudara semua, saudara kami memberikan persembahan perpuluhan. Berkati kami semua Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Sebelum memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Dengan namamu ku tak sedih, dengan namamu ku bernyanyi, dengan hatimu ku mengerti. Yesus, Kau harapanku. Mari kita katakan Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Dengan namamu ku tak sedih, dengan namamu ku bernyanyi, dengan hatimu ku menanti. Yesus, pengharapanku, ingat namamu. Mari kita kami berdiri. Ingat namamu ku tak sedih, ingat namamu ku bernyanyi, ingat namamu ku menanti. Yesus, pengharapanku. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan cara konsep ibadah yang benar kami masuk dalam relnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami membuka hati kami terus untuk firman-Mu Tuhan. Karena hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, setiap kami hari ini diberkati oleh firman-Mu. Kami bersyukur Bapa. Saudaraku yang kekasih, hari ini terus
percaya, punya iman yang besar bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan penolong yang setia. Yesus satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan kita. Hari ini bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupanmu dan lakukan firman Tuhan dalam hidupmu dan terus praktikkan firman Tuhan dalam hidupmu. Saudara berkasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati apa yang kau kerjakan, apa yang kau bisniskan dan kau lakukan. Masa depanmu penuh dengan harapan. Bagi kita yang sudah berkeluarga, anak cucu kita pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Dari saat ini sampai kekal, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Saudara kami bersyukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Dan daerahku. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. GKSI Glory to Glories. Di hatiku, katakan ke kiri kananmu, jangan lupa datang ibadah lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Ada